Jemaat yang dikasihi, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita memperoleh berkat-berkat-Nya. Ungkapan situasi. Menghirup nafas kehidupan, membangun setiap pengharapan. Sekalipun di tengah tantangan, iman percaya tetap bertahan. Kita hidup oleh karena anugerah. Sadar beriman membuat hidup kita terarah. Sekalipun hidup di tengah wabah, kasih Tuhan tidak pernah melemah. Setelah putranya, kini rohnya. Setelah kasihnya, kini karyanya. Sekalipun tersesat, engkau dibawa pulang olehnya. Sekalipun berdosa, engkau dipulihkannya. Engkau dipulihkan agar engkau memulihkan sesamamu. Ya, pulihkanlah sesamamu. Jemaat, mari berdiri. Mari sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita dalam ibadah minggu saat ini. Injil Yohanes 14 ayat 16-17a memberitakan, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk. Doa hari ini. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Allah Bapa Surgawi, hari ini, di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, kami datang bersama keluarga dan bersehati dengan semua jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Kami mengucap syukur atas cinta dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam menjalani hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada kami semua umat manusia. Sekalipun saat ini kami diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan sekaligus mengharukan. Tidak sedikit di antara kami oleh karena situasi dan keadaan dunia saat ini yang berdampak kepada pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Pada akhirnya membuat kami menjadi putus asa, cepat marah dan tidak sabaran, bahkan beberapa di antara kami saling menyalahkan. Bapa Sorgawi, ampunilah kami. Kami mohon dengan rendah hati, teguhkanlah hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh Kudus yang Engkau anugerahkan kepada kami, agar kami tetap dikuatkan dan berpengharapan dalam menjalani hidup ini dari waktu ke waktu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sukacitaku
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Bapak secara Namual. Dipersilahkan. Berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu ya Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allahku yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu ya Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allahku, Kau Allahku yang hidup, dan menikmati dan menikmati dan menikmati sebuah kemurahan-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami.
kami mengucap syukur atas firman-Mu yang senantiasa menjadi pedoman dan tuntunan dalam seluruh jalan hidup kami. Firman-Mu mengajarkan kami untuk berkata, berbuat, dan berpikir sebagaimana yang Engkau Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu rindulah hati kami untuk diberkati dan diajar dalam terang firman-Mu. Dengan rendah hati kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah ya Allah. Dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, memenuhi seluruh hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami setiap firman yang akan kami baca dan kami dengarkan, serta kami beritakan. Pakailah hamba dalam pemberitaan firman ini ya Tuhan, agar melaluinya firman ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 29 yang mengatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada umumnya, para penafsir membagi kitab Yoel ini dalam 3 bagian. Kitab ini memang tidak panjang sebagaimana kitab-kitab lainnya. Dia hanya terdiri dari 3 pasal. Bacaan kita terambil dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Dan ada 3 bagian secara keseluruhan dalam kitab Yoel ini. Yang pertama, dia berbicara tentang kehancuran Yehuda dan ajakan untuk bertobat. Ini bagian yang mungkin kita sudah mendengarnya pada khotbah pada minggu yang lalu, di mana di sana berbicara tentang ketidaktaatan bangsa Yehuda
dan rusaknya kehidupan rohani orang-orang Yehuda. Rusaknya hubungan antara orang-orang Yehuda kepada Allah oleh karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka kepada Allah, mengakibatkan Allah mendatangkan hukuman dan bahkan menghancurkan bangsa Yehuda melalui hama belalang yang berakibat pada kehancuran kehidupan ekonomi bangsa Yehuda yang mendatangkan kesengsaraan bagi masyarakat Yehuda saat itu. Bapak Ibu, kita dapat lihat ini secara jelas melalui ucapan-ucapan Yoel yang menggambarkan kehancuran ekonomi bangsa Yehuda. Misalnya saja ketika Yoel mengatakan ladang sudah musnah, tanah berkabung, pohon anggur dan buah anggur sudah kering, para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun meratap. Sungguh kegirangan layu dari antara anak-anak manusia. Ini adalah perkataan-perkataan Nabi Yoel yang menggambarkan bagaimana hama belalang itu menghancurkan kehidupan ekonomi bangsa Yehuda, sehingga segala sesuatu yang mereka tanam untuk menghidupi mereka hancur habis oleh hama belalang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini terjadi sekali lagi oleh karena ketidaktaatan. Tuhan mengizinkan kesengsaraan dialami oleh bangsa Yehuda. Itulah sebabnya Yoel mengajak bangsa Yehuda untuk bertobat, sehingga ia katakan, berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan meratap, dengan mengaduh, berbaliklah kepada Tuhan. Seolah mau ditegaskan di sana, bertobatlah dengan sungguh-sungguh sepenuh hati, agar engkau tidak mengalami kesengsaraan. Itu bagian yang pertama yang kita sudah dengar tentunya di minggu yang lalu. Yang kedua, bagian kedua ini berbicara tentang hukuman yang akan Tuhan nyatakan, dan hukuman itu akan semakin dahsyat dinyatakan di tengah-tengah bangsa Yehuda. Dalam bagian firman ini diceritakan bukan saja melalui belalang Tuhan mendatangkan hukumannya, namun juga melalui serangan militer pasukan dari utara yang bersegera menghancurkan Yehuda sebagai sebuah bangsa. Hal ini diingatkan kepada orang-orang Yehuda. Jikalau mereka tidak bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Bagian yang ketiga itu berbicara tentang pemulihan oleh karena adanya pertobatan yang sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan firman Tuhan kita pada hari ini di hari pencurahan Roh Kudus. Di minggu ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Yang terambil dari bacaan Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 29 ini adalah bagian masuk ke dalam bagian yang ketiga, yaitu pemulihan oleh karena adanya pertobatan yang sungguh-sungguh. Apa isi beritanya? Mari kita lihat kembali dalam bacaan kita. Saya ingin mengajak kita semua untuk kembali melihat dalam Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-28. Di sana dikatakan demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Sampai di situ. Mari Bapak Ibu lihat kembali bagian ini. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Bapak Ibu, apa maksud bagian ini?
Pertanyaannya secara sederhana mau dikatakan bahwa mengapa Tuhan menjanjikan akan mencurahkan roh Tuhan atas kesemua manusia. Paling tidak Bapak Ibu dan saudara-saudara ada 3 hal yang penting. Dan ini yang akan menjadi renungan kita dalam ibadah hari Minggu di hari pencurahan Roh Kudus. Yang pertama, mari kita dengarkan baik-baik ini. Mengapa Tuhan mencurahkan roh-Nya ke atas semua manusia? Agar manusia yang sudah bertobat diperlengkapi dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan, yaitu roh Tuhan. Apa tujuannya? Tuhan memperlengkapi manusia yang sudah bertobat dengan roh-Nya. Tujuannya adalah supaya manusia dapat menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, dalam pimpinan roh Tuhan itu, maka dapat dipastikan manusia tidak akan menyerahkan diri kepada segala hal yang mendatangkan dosa. Dalam pimpinan roh Tuhan itu maka dipastikan manusia akan hidup taat dan setia kepada Tuhan, serta senantiasa memuliakan Tuhan di sepanjang hidupnya. Oh, ini berita menyambung dari apa yang Yoel sampaikan dan beritakan di bagian pertama dan di bagian yang kedua. Ketika bangsa Yehuda sudah hidup dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran yang tidak taat kepada Allah dan membuahkan dosa, manusia terlihat lemah di hadapan segala perbuatan, perkataan, pikiran yang menggiring mereka kepada situasi yang berdosa. Oleh sebab itu manusia membutuhkan kekuatan yang berasal dari Tuhan menuntun manusia sehingga manusia mampu melepaskan diri dari segala godaan cobaan yang mendatangkan dosa dalam hidupnya. Roh Tuhan dipahami sebagai kekuatan yang menuntun dan memimpin manusia untuk hidup berdasarkan pada kehendak Tuhan secara total dan penuh. Dan hal inilah yang diberitakan Yoel di bagian yang ketiga ini. Agar manusia tidak lagi mengalami kesengsaraan sebagaimana yang dialami pada masa lalu sebelum bangsa Yehuda bertobat. Itulah sebabnya diberitakan bahwa Tuhan akan mencurahkan roh-Nya ke atas semua manusia, agar manusia yang hidup dalam pimpinan Tuhan dan manusia yang dapat menolak segala hal yang berakibat pada dosa, dan agar manusia dibebaskan dari segala kesengsaraan akibat dosa. Tuhan mencurahkan roh-Nya kepada manusia untuk memberikan kekuatan menghadapi segala godaan cobaan yang mendatangkan dosa dalam hidup ini. Yang kedua, Tuhan mencurahkan roh-Nya ke atas manusia agar manusia dapat melakukan hal-hal yang besar yang mencerminkan kehadiran Tuhan di dalam dunia ini. Manusia hidup di dalam dunia ini bukan sekedar hidup dan beraktivitas. Bukan sekedar itu. Bapak Ibu, engkau bekerja, engkau berkarya di dalam dunia ini, engkau punya kegiatan, apakah itu anak-anak yang sekolah, kuliah, engkau beraktivitas, makan, minum, tidur, berolahraga, bersosialisasi. Bukan sekedar aktivitas itu engkau hadir di dalam dunia ini. Tetapi engkau harus ingat bahwa lebih jauh daripada itu, kehadiranmu di dalam dunia ini untuk hidup bersaksi akan kebesaran dan kemuliaan Tuhan melalui hidupmu bagi sesamamu. Itulah sebabnya dikatakan pada ayat yang ke-28,
maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Bagian selanjutnya dalam ayat 28 menyatakan itu. Dan apa yang dinyatakan kepada anakmu laki-laki, perempuan yang bernubuat, orang-orang tua yang mendapat mimpi, teruna-teruna yang mendapat penglihatan, semua itu bersumber daripada Tuhan Allah Israel. Tuhan Allah yang hari ini engkau sembah dan muliakan di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, engkau hidup dalam tuntunan Roh Kudus agar engkau dapat bersaksi dan memuliakan Tuhan melalui seluruh perilaku dan aktivitas hidupmu. Engkau menerima pencurahan Roh Allah, maka engkau akan bersaksi melalui perbuatanmu. Orang akan mengenal siapa Tuhan yang engkau sembah dan engkau tinggikan. Melalui ucapan dan perkataanmu, orang akan mengenal siapa Tuhan Allah yang engkau muliakan di dalam hidupmu. Melalui seluruh perilaku hidupmu, orang akan tahu kebesaran dan kemuliaan Tuhan Allahmu. Engkau hadir di dalam dunia ini sebagai saksi Tuhan yang hidup, yang diutus Tuhan untuk menghidupkan sesama manusia. Engkau diutus untuk mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan bagi sesamamu. Engkau diutus untuk menjadi contoh dan teladan yang baik bagi sesamamu. Dan melalui Roh Tuhan itu, maka kesaksian engkau nyatakan di dalam dunia ini. Yang ketiga, pada ayatnya yang ke-28 dan ayatnya yang ke-29, Bapak Ibu mari lihat kembali. Secara lengkap bagian ayat ini menyebutkan bahwa Roh Tuhan akan dicurahkan kepada semua manusia. Dan lebih spesifik lagi disebutkan 3 hal. Yang pertama, ini mengenai kategorial usia. Di sana disebutkan anak-anak, orang tua, teruna. Yang kedua disebutkan gender, laki-laki, perempuan. Dan yang ketiga disebutkan juga strata sosial. Di sana disebutkan hamba-hambamu. Bapak Ibu, 3 hal yang spesifik ini menegaskan bahwa Roh Tuhan itu ditujukan bukan kepada orang dalam usia tertentu, gender tertentu, atau strata sosial tertentu. Roh Tuhan tidak dibatasi oleh semua hal itu. Roh Tuhan dicurahkan kepada semua manusia, melampaui batas usia, melampaui gender, melampaui strata sosial, bahkan melampaui jabatan pangkat dan kedudukan sosial seseorang di dalam dunia ini. Dan hal ini mau mengajarkan kepada kita bahwa tuntunan dan pimpinan Tuhan akan dinyatakan kepada semua kaum, kepada semua suku bangsa dan golongan. Tidak ada yang dapat membatasi hal itu. Semua orang berhak untuk menerima Roh Tuhan itu. Tidak ada yang merasa lebih berhak untuk menerimanya. Tidak ada. Semua orang berhak menerima Roh Tuhan itu. Dan ini yang penting, mari dengar. Roh itu dicurahkan dan sudah dicurahkan. Kalau kepada Yoel bernubuat, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka pada hari ini diberitakan kepada semua kita, Roh Tuhan itu sudah dicurahkan. Sebagaimana janji Tuhan Allah Israel melalui Yoel. Janji itu sudah tergenapi 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Ketika Rasul Petrus bersama para murid lainnya berada di kota Yerusalem, Roh Tuhan itu dicurahkan.
Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2 sampai dengan yang keempat memberitakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Roh Tuhan itu sudah dicurahkan. Dan Roh Tuhan itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dicurahkan untuk memimpin kamu ke dalam segala kebenaran dalam menjalani hidup ini. Roh Tuhan itu dicurahkan dan diberikan kepada manusia agar engkau dapat menjadi seorang manusia yang didapati dalam berbagai tugas tanggung jawabmu. Dalam pekerjaanmu engkau didapati sebagai seorang pekerja yang jujur dan tulus. Dalam pelayananmu engkau dikenal sebagai pelayan Tuhan yang taat dan setia. Dalam kehidupan keluargamu engkau dikenal sebagai orang tua yang penuh kasih kepada anak-anakmu, dan sebagai anak-anak engkau penuh menaruh hormat kepada orang tuamu. Roh Tuhan itu yang membentuk engkau untuk menjadi seseorang yang berkarakter sebagaimana yang Tuhan kehendaki dan Tuhan inginkan. Yang penuh kasih. Dalam tuntunan Roh Tuhan itu juga akan membentuk engkau menjadi seseorang yang tahu menghargai sesamamu, yang bersedia memberi diri untuk menopang orang lain, yang bersedia untuk memberi diri untuk menghibur orang lain yang berduka, yang bersedia untuk berdamai dengan sesama, yang bersedia untuk memberikan pengampunan. Roh Tuhan itu yang akan memimpin kamu. Bukan saja untuk hari ini, tetapi untuk memimpin kamu melangkah memasuki hari esok dan menuju masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan. Roh Tuhan itu diberikan kepadamu agar kamu menjadi orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Agar kamu menyaksikan dan memberi kesaksian akan kebesaran dan kemuliaan Tuhan yang engkau sembah di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Agar setiap orang yang hidup akan menyaksikan bahwa engkau adalah pribadi yang mengagungkan dan memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Melalui dirimu, orang lain mengenal siapa Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Roh Tuhan itu jugalah yang akan memulihkan segala keberadaanmu hari ini. Mungkin saat ini engkau yang sedang berada di rumah atau dimanapun engkau sedang berada saat ini, engkau mungkin merasa engkau berada dalam keterpurukan dan penderitaan. Mungkin saat ini engkau sedang terbaring lemah oleh karena sakit, atau oleh karena berbagai pergumulan dan persoalan yang engkau hadapi. Atau mungkin saat ini engkau sedang berada dalam kelemahan, putus asa, hilang harapan. Atau mungkin saat ini engkau merasa tidak ada lagi masa depan bagi keluargamu, bagi anak-anakmu, bagi karir pekerjaanmu. Melalui bacaan firman Tuhan ini diberitakan, Roh Tuhan akan memulihkan kamu dari segala keberadaanmu. Engkau yang sakit pasti akan disembuhkan. Engkau yang lemah pasti akan dikuatkan. Engkau yang kehilangan harapan pasti akan ditumbuhkan pengharapan baru di dalam Roh itu.
engkau yang bergumul dan memiliki persoalan pasti akan diberikan jalan keluar. Oleh sebab itu, menghayati dan merenungkan akan hari pencurahan Roh Kudus di hari Minggu ini, maka diberitakan kepada kita semua, berilah dirimu untuk dipimpin dan dituntun oleh Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Jangan keraskan hatimu. Berilah dirimu sepenuhnya dan seutuhnya untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Karena Roh Tuhan itu yang akan memulihkan dan menyelamatkan kamu. Firman Tuhan katakan, siapa yang berseru, maka kepada mereka akan diselamatkan. Sungguh Tuhan akan menyelamatkan dan memulihkan keadaan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat bersama kita memuliakan Tuhan, Kidung Jemaat 237 bait pertama dan yang kedua. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dan bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersehati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarnya. Kami aminkan firman-Mu ini ya Allah dalam seluruh kehidupan kami. Untuk kami kerjakan dan kami lakukan. Memberi diri kami sepenuhnya untuk dituntun oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Di hari peringatan akan pencurahan Roh-Mu yang kudus, kami mengucap syukur. Oleh kuasa Roh-Mu itu, maka terbangunlah dan terbentuklah persekutuan orang percaya, gereja-Mu, yang mengaku bahwa Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus adalah Sang Kepala Gereja, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini ya Bapa, di hari Pentakosta ini, kami bersehati mendoakan gereja-gereja Tuhan di atas muka bumi ini. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Seluruh gereja yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mari Tuhan berkati. Termasuk di dalamnya gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Dari lingkup sinodal, kami menyerahkan fungsionaris Majelis Sinode GPIB dalam seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Berikan kekuatan dan kesehatan. Hikmat Tuhan bersama mereka di dalam memimpin bahtera persekutuan GPIB ini ya Tuhan. Demikian juga di lingkup musyawarah pelayanan, terkhususnya di Mupel, Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Tuhan memberkati koordinasi pelayanan 16 jemaat, termasuk di dalamnya pos-pos pelayanan yang ada oleh Badan Pengurus Mupel. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat kebijaksanaan. Bersama gereja-Mu ini boleh saling menopang dan membangun satu dengan yang lainnya. Dan di atas semua itu nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Di lingkup jemaat, kami menyerahkan jemaat Bahtera Kasih di Kota Makassar ini Tuhan. Tuhan memberkati pelaksana harian majelis jemaat. Bersama dengan para penatua dan diaken, termasuk mereka yang bertugas dalam ibadah minggu di hari Pentakosta ini ya Tuhan. Dari sektor pelayanan 2. Bersama dengan organis, para pemandu lagu, solois, petugas multimedia, Bapak Miki bersama dengan anggota Gerakan Pemuda. Semuanya kami mohonkan berkat anugerah kasih karunia rahmat damai sejahtera Tuhan senantiasa memenuhi mereka dalam tugas tanggung jawab di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dalam pekerjaan, di tengah gereja, dalam pelayanan mereka. Demikian juga ya Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dari sektor 1 sampai sektor 12. Tuhan memberkati, bergandengan tangan dengan unit-unit misioner, bergandengan tangan dengan pelayanan yang berlangsung di kantor majelis jemaat, para pegawai,
security, coaster, cleaning service, driver. Semua mereka yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Bersama dengan jemaat-Mu ini ya Tuhan, hamba mohonkan berkati mereka semua. Cukupkanlah ya Tuhan, di dalam segala pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka. Bangkitkanlah senantiasa rasa syukur di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjalani hari-hari mereka dengan sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Kalaupun ada di antara mereka yang memiliki pergumulan, memiliki persoalan, di antara mereka ada yang merasa terpuruk dan menderita. Bahkan jikalau di antara mereka ada yang sakit dan lemah. Secara khusus kami menyerahkan dan mendoakan Ibu Ana Saertian, Ibu Loisa Tamandatu, Ibu Flor Cekatian Dago, Ibu Mari Lengkong, Bapak Otnil Seljatem, Oma Lince Laude Esa, Oma Sofia Rumiap, Ibu Agustina Arumpone, Ibu Betty Fernandes, Ibu Wanda Irfani Ukus Pehopu, Ibu Mari Bermuli Dengah, Oma Magdalena Surbakti, Bapak Yohanes Rambung, Ibu Stin Todama, Ibu Paulina Fernandes, Ibu Marce Kawihing, Ibu Olga Hakairupan, Ibu Adelin Teu, Evan Dame, Yosua Latu Perisa, Ibu Rugaya Ranti, Oma Maripaat, Ibu Susi Letlora, Oma Yul Kalangi, Nona Elizabeth Mas Paitela, Ibu Ruth Palilingan, Bapak Yusuf Lesawengen, Ibu Tabita Tenine, Bapak Simon Tarigan, Bapak Iren Wayong, Ibu Sri Politon, Oldi Politon, Oma Maria Kelbulan, Ibu Supantari Musa, Bapak Reynus Mona, Oma Clavert Muskita, Ibu Ida Mangiwa, Bapak Jonas Arnoldus, Oma Emma Pesik, Bapak Widya Sunarto, Bapak Admin Katili, Ibu Takalihade, Ibu Irma Frisat, semua mereka yang sakit dan lemah, bersehati kami saat ini ya Allah, bersama dengan jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Kami mohonkan kepadamu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Sembuhkan dan pulihkanlah mereka, ya Allah. Kuasa Roh-Mu yang kudus yang tercurah, yang bertahta dan menuntun memenuhi hati dan pikiran mereka, mengalir dalam seluruh tubuh mereka, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami mengucap syukur karena kami percaya kesembuhan itu Tuhan nyatakan. Saat ini kami bersehati juga mendoakan akan seluruh gerak langkah pelayanan gereja-Mu ini di masa-masa mewabahnya virus corona. Tuhan memberkati, memberikan hikmat agar gereja-Mu hadir dalam waktu Tuhan. Pelayanan gereja ini dapat kembali normal lagi, sehingga Tuhan umat-Mu yang rindu untuk beribadah di dalam rumah-Mu yang kudus dan suci ini, bersama-sama kami boleh kembali bersekutu dan memuliakan nama-Mu. Bapa Sorgawi, Engkaulah Allah Tuhan dan Raja kami, yang berkuasa atas segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu kami serahkan seluruh pergumulan kami menghadapi wabah ini kepadamu, dan kami mohonkan
tuntun dan pimpin kami, serta jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Berikan kami kekuatan dan kesehatan, senantiasa berkuasa dan berkaryalah Tuhan melalui hidup kami. Pemerintah Republik Indonesia, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bersama dengan para menteri, pemerintahan dari tingkat pusat sampai pelosok daerah, kami mohonkan Tuhan berkati TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Hikmat Tuhan bersama dengan mereka, para medis yang merawat orang-orang yang sakit, bergandengan tangan bersehati kami semua memohon, pulihkanlah negeri kami ya Tuhan. Pulihkanlah bumi di tempat tinggal kami ini. Pelihara kami terus ya Tuhan. Jaga dan tuntunlah kami. Karena sungguh hanya kepadamu-lah kami berserah. Terus dipimpin kami ya Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus. Sekalipun dalam masa-masa yang sulit, mampukan kami untuk tetap boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Untuk tetap boleh saling menopang satu dengan yang lainnya, saling mendoakan. Dan biarlah di atas semua itu, nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Sehingga sampai hari ini kami masih boleh Tuhan pakai dalam melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Persembahan pujian oleh Bapak secara namual dipersilakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kehadiran-Mu Bapa dalam setiap langkahku, ku rasakan kasih-Mu Yesus di dalam hidupku. Ku pinta kehadiran-Mu jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah Yesus,
Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, Tuhan, dalam lumpur dosaku, Engkau angkat dan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu, Yesus, atas pengasihan-Mu. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidupku tak berarti. Ku pinta kepadamu, Bapa, jangan jauh dariku. Bila nanti ku lemah, Yesus, Engkau Tuhan penolongku. Di saat aku jatuh, Tuhan, dalam lumpur dosaku, Engkau angkat dan basuh dan memberi kehidupan yang baru. Terima kasih padamu, Yesus, atas pengasihan-Mu. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Kalau bukan Kau Tuhan, kalau bukan Kau Bapa, hidup ini tak berarti. Pengucapan syukur. Ajakan pengucapan syukur. Firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 48b menyatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Saat ini kita dipanggil untuk mengaturkan syukur kita kepada Tuhan atas segala yang Ia telah berikan kepada kita. Masing-masing kita mendapat karunia dan berkat yang berbeda-beda. Kiranya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, baik materi maupun hidup, sesuai dengan berkat dan talenta yang Ia anugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 235 ayat pertama dan yang keempat. Hujan yang lebat
Jemaat, silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Ya Allah, Bapa, sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Dia setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kepadamu saja kami persembahkan persembahan syukur dan persepuluhan kami. Terimalah ya Tuhan, dan pakailah hidup, kerja dan pelayanan kami untuk mendukung dan berbagi kepada mereka yang membutuhkannya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu 31 Mei 2020. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayan gereja sepekan mendatang. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Roberto James Wage, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 2, organis Bapak Stefano Arbi Francis, pemandu lagu Ibu Febrin Daulu Saertian, Ibu Pamela Stefani Saya Makaleu. Persembahan pujian atau solo oleh Bapak Sakarias Syarana Mual. Operator sound system, tim multimedia. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. 2. Bidang pelayanan dan kesaksian. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat beberapa hal sebagai berikut. 1. Telah didistribusikan bantuan sembako tahap pertama sebanyak 91 paket pada tanggal 23 April 2020 dan bantuan sembako tahap kedua sebanyak 100 paket pada tanggal 24 Mei 2020 bagi warga GPIB Jemaat Bahtera Kasih yang terdampak pandemi COVID-19 berdasarkan usulan dari koordinator, wakil koordinator sektor pelayanan 1 sampai dengan 12. Kedua, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Panitia Natal 2019 dan Pasca 2020 yang telah menyiapkan dan mendistribusikan bantuan sembako tersebut. Ketiga, bahwa mulai tanggal 1 Juni sampai dengan 16 Juni 2020 akan dibuka donasi dan kepada warga Jemaat Bahtera Kasih yang berkerinduan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak langsung pandemi COVID-19. Bantuan berupa sembako antara lain beras 5 kg, minyak goreng 2 liter, Indomie, gula pasir 1 kilo. B. Bantuan berupa uang tunai dapat ditransfer melalui rekening Bank BRI nomor rekening 3813 01 000 671 530 dengan catatan wajib menyertakan kode angka 19 di belakang jumlah uang yang ditransfer. Contoh, Rp250.019 atau dibawa langsung ke kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 26 Mei 2020, Majelis Jemaat, Pendeta Roberto James Wage, Ketua,
Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian Warta Jemaat. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Mari dengarkan amanat pengutusan. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan berilah dirimu untuk senantiasa dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.